Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Anggi Ramadhani dengan NIM akhir 153. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus yaitu inisial S, yang dimana dia itu mengalami luka masa lalu atau dendam pengasuhan. Nah, identitas klien itu tuh si S itu berumur 24 tahun atau fresh graduate yang baru mulai bekerja. Nah, si S ini tuh tumbuh dalam keluarga yang broken home. Ayahnya itu sering melakukan kekerasan verbal kepada ibunya sebelum akhirnya mereka itu bercerai. Nah, di saat itu si S itu berusia 10 tahun. Nah, sejak saat itu ayahnya pergi dan tidak pernah memberikan nafkah atau memberikan kasih sayang kepada si S. Nah, si S ini tuh terus memendam dendam dan kemarahan terpendam yang tidak akan pernah tersalurkan pada si ayahnya. Nah, gejala fisik yang muncul ini tuh yang dimana si S mengalami leher dan pundak sering terasa sangat kaku dan tegang. Terus jantung berdebar kencang setiap kali mendengar laki-laki yang menggunakan bahasa tinggi atau nada tinggi. Terus dia juga memiliki trust issue atau sulit percaya pada figur otoritas atau pasangan. Nah, si S itu juga sering mengalami merasa kesepian yang hampa dan ada kemarahan kronis. Nah, di sini saya menggunakan teknik psikoterapi, Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Nah, teknik CBT itu membantu untuk mengubah pikiran yang tadinya negatif menjadi pikiran yang positif, realistis, dan sehat. Yang dimana teknik dalam CBT ini tuh bisa dipakai cognitive restructuring, yang dimana itu tadi mengubah pola pikir yang negatif menjadi yang positif. Terus ada self-talk positif, yaitu praktek semacam berbicara dengan diri sendiri itu menggunakan yang mungkin kata-kata yang penuh perasaan, terus kata-kata yang mendukung, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada journaling emosi, yaitu menggabungkan dengan journaling emosi yang memungkinkan si S tadi memproses perasaan, yaitu mengenali akar masalah dan meredakan stres. Selanjutnya itu ada relaksasi napas untuk mengurangi tegang dan jantung berdebar, yang dimana itu bisa dilakukan dengan menghirup nafas itu dengan dalam-dalam lalu mengeluarkannya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik trauma focused therapy, yang dimana ini tuh membantu si klien untuk memproses pengalaman masa lalu, terus mengurangi respon tubuh yang berlebihan saat mendengar suara keras laki-laki, terus juga membantu merasa lebih aman secara emosional, seperti itu. Nah, contohnya teknik yang digunakan itu adalah grounding technique, yaitu teknik untuk membantu seseorang kembali fokus pada saat ini ketika merasa cemas, panik, atau mengalami kilas balik atau flashback, seperti itu. Terus ada explore bertahap pada trigger, yang dimana pendekatan terapi ini dimana seseorang secara bertahap dan terencana menghadapi situasi, objek, atau kenangan yang memicu rasa takut atau cemas. Tujuannya adalah mengurangi respon kecemasan dalam seiring berjalannya waktu melalui paparan yang aman dan terkendali. Nah, biasanya ini tuh dengan bimbingan tenaga profesional jika pemicunya berat. Terus ada emotional processing, yaitu di mana proses mengenali, menerima, memahami, dan mengelola emosi yang muncul akibat suatu pengalaman. Nah, terutama pada pengalaman yang menyakitkan atau traumatis yang tadi dialami oleh inisial S, seperti itu. Nah, ini dapat dilakukan secara fleksibel melalui menulis jurnal, berbicara dengan orang terpercaya, atau psikoterapi mungkin. Nah, jadi emosi tersebut ini tuh dapat terintegrasi dengan sehat, terus tidak terus menimbulkan distres yang berlebihan kepada yang mengalami, seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman atau yang ketiga ada teknik psikoterapi Gestalt terapi, yang dimana si S ini tuh diminta untuk membayangkan ayahnya yang duduk di kursi kosong lalu mengungkapkan seperti rasa marah, kecewa, sedih, atau pertanyaan yang selama ini tuh dipendam, seperti itu. Nah, teknik ini tuh membantu melepaskan emosi yang tak tertahan yang sudah selama ini dipendam, seperti itu. Jadi semacam kayak si S ini tuh membayangkan kalau di hadapannya itu ada ayahnya yang dia itu nantinya bisa meluapkan, di bayangannya itu dia bisa meluapkan semua yang dia rasakan selama ini. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari pemaparan dari saya.
Selebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.